Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahasin Husni, Sarjana Komputer, Guru, Magister Pendidikan. Saya seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Simo. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar pada topik kurikulum merdeka dengan judul menyebarkan pemahaman melalui video. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita fahami apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dalam pendidikan merupakan pedoman guru dan peserta didik supaya terlaksana proses kegiatan belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tahukah kamu, kurikulum di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1947. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sampai saat ini. Secara berurut, kurikulum Indonesia ditetapkan atau diubah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 dan 2021. Sejarah kurikulum di Indonesia dimulai sejak pasca kemerdekaan. Disusun pertama kali pada tahun 1947 pada Orde Lama dengan nama Rencana Pelajaran. Tujuan utama dalam Rencana Pelajaran 1947 adalah pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Pada tahun 1952 Rencana Pelajaran berubah nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai yang merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran 1947. Ciri khas dari Rencana Pelajaran Terurai adalah penggunaan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari materi pelajaran yang disusun dalam Rencana Pelajaran. Selain itu, dalam Rencana Pelajaran Terurai ini, satu mata pelajaran hanya diajarkan oleh satu orang guru. Tahun 1964 Rencana Pelajaran Terurai kembali berganti nama menjadi Rencana Pendidikan. Konsep pembelajaran pada Rencana Pendidikan menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, keterampilan, dan jasmani atau yang disebut pancawardhana. Kemudian ketika Orde Baru berkuasa, diterapkanlah kurikulum 1968 dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 1968 bertujuan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dibentuk pada Orde Lama. Tujuan dari kurikulum 1968 adalah untuk membentuk manusia dengan ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani maupun rohani serta memiliki kecerdasan dan keterampilan. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran juga dibagi menjadi 3 kelompok pembinaan. Pertama, kelompok pembinaan Pancasila, yang kedua kelompok pembinaan pengetahuan dasar dan yang terakhir pengembangan kecakapan khusus. Setelah diterapkan program Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita tahap pertama, kurikulum berubah kembali. Pada kurikulum 1975 ini metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam satuan pelajaran. Pada kurikulum 1975, nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat berubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Sedangkan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur berubah menjadi mata pelajaran matematika. Pada tahun 1984,
kurikulum berubah kembali dengan memperkenalkan dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pada kurikulum 1984 terdapat penambahan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Selain itu, mata pelajaran siswa SMA dibagi menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Pada tahun 1994 kurikulum berubah kembali menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama setahun. Kemudian, pada penerapan kurikulum 1994 singkatan SMP atau Sekolah Menengah Pertama diganti menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kemudian SMA atau Sekolah Menengah Atas diganti menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Mata pelajaran PSPB juga dihapus pada kurikulum ini. Setelah masa reformasi, para pembuat kebijakan menyempurnakan kurikulum dengan memberlakukan suplemen kurikulum 1999. Sejak tahun 2004 mulai diterapkan kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut dengan KBK. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994, perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Sedangkan dalam kurikulum KBK ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun, para murid hanya menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, tetapi subjek. Dan setiap kegiatan siswa ada nilainya, mulai diberlakukan pula wajib pramuka sebagai nilai tambah ekstrakurikuler dan muncul kelas akselerasi. Sejak tahun ajaran 2006-2007, diberlakukan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat dengan KTSP, yang merupakan penyempurnaan kurikulum 2004. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006. Serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Artinya, segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum, yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam KTSP sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan,
Namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan ini juga muncul kelas berstandar internasional. Pada tahun 2013 mulai diterapkan kurikulum 2013 atau yang biasa disingkat dengan K13 atau Kurtilas. Kalau pada kurikulum 2006 atau KTSP terdapat standar kompetensi atau SK, sedangkan pada kurikulum 2013 diganti menjadi kompetensi inti atau KI. Pada kurikulum 2013, peran guru adalah sebagai fasilitator. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Pada kurikulum KTSP, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan mata pelajaran tersendiri, sedangkan dalam kurikulum 2013, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi hanya sebagai media pembelajaran saja. Pada tahun 2015 terdapat revisi atau perbaikan pada kurikulum 2013. Nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Dalam kurikulum 2013 revisi terdapat beberapa poin perbaikan di antaranya. Pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Selain itu terdapat perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian, ulangan akhir semester menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan sudah tidak ada lagi ulangan tengah semester, akan tetapi langsung ke penilaian akhir semester. Skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Dan yang terakhir, pada tahun 2021 kurikulum berubah kembali menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak siswa sejak dini untuk berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Kurikulum merdeka mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Jadi, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan zamannya dan dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya kurikulum dapat berubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman dan menyesuaikan dengan lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman,
hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar topik kurikulum merdeka dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.